Baiklah Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah, sudah siap semuanya untuk menerima kajian dari beliau berdua? Siap ya, insya Allah ya. Ya dipersiapkan, karena iman-iman kalau kemudian kita belum siap ya. Beliau sudah menyampaikan banyak materinya dan ternyata tidak maksimal kita bisa untuk menangkapnya ya. Baik, di kesempatan kali ini insya Allah kita akan bersama dengan beliau berdua untuk membicarakan satu tema berkaitan dengan seni komunikasi manajemen konflik pasangan suami istri. Kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari, barangkali di sekitar kita lah ya, di tengah-tengah masyarakat kita, ada pasangan-pasangan yang kemudian hanya gara-gara hal yang sepele, hanya gara-gara hal yang remeh-temeh, kemudian tidak bisa mengungkapkan komunikasi, ya, keinginan dan perasaannya, akhirnya timbul yang namanya masalah di keluarga. Ini sesuatu hal yang biasa terjadi di tengah-tengah kita ya. Barangkali kalau kita amati di tengah-tengah masyarakat kita, banyak masalah yang kemudian muncul datang silih berganti di tengah-tengah pasangan kita. Apalagi bagi kalangan awam ya, kalangan orang-orang yang ngaji saja kita lihat masih sering terjadi ya, apalagi di kalangan awam. Nah, ternyata yang namanya komunikasi itu penting dan urgen sekali. Bagaimana kemudian kita bisa berkomunikasi secara efektif ya kepada pasangan kita, dan kemudian juga bisa menghindari berbagai macam penyebab-penyebab yang kemudian menimbulkan miskomunikasi di tengah-tengah kita. Nah, di kesempatan kali ini insya Allah akan dibahas oleh beliau berdua. Di kesempatan kali ini saya perkenalkan dulu ya. Yang pertama ada Ustadz Hatta Samsudin. Ini beliau adalah konselor keluarga dan trainer keluarga romantis. Tempat tanggal lahir beliau di Kudus 19 April tahun 1981. Kemudian alamat beliau di Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Beliau dikaruniai satu istri dengan 6 putra putri. Kemudian riwayat organisasi beliau selaku Dewan Pengawas Syariah Iko Sindo Pusat. Kemudian juga konselor Rumah Keluarga Indonesia Jawa Tengah. Selaku pengurus Dewan Masjid Indonesia Surakarta. Kemudian juga inisiatif IDC, Taiwan, Jepang, Yunani, Korsel, Qatar, Australia. Kemudian riwayat pendidikan beliau, SMA di SMA Negeri 1 Kudus, ya, kemudian D3 di STAN Jakarta dan LIPIA Jakarta, kemudian S1 Syariah di Universitas Internasional Afrika, Khartoum, Sudan ya, kemudian S2 Hukum Islam UMS Surakarta, dan S3 Hukum Ekonomi Syariah UII ya di Yogyakarta. Kemudian pekerjaan beliau adalah sebagai Dewan Pengawas Syariah Laziz Al Ihsan Jawa Tengah, kemudian DPS KS PPS Bina Insan Mandiri Karanganyar, selaku pembina PPTQ Ulil Albab di Karanganyar, kemudian juga konsultan syariah PT Soto Seda Boyolali, kemudian juga dosen tetap FEBI IAIN Surakarta, dan juga dosen Ma'had Abu Bakar UMS Solo ya. Ini beliau luar biasa kesibukannya ya. Banyak hal yang kemudian beliau lakukan di usia yang masih relatif muda ya, baru 42 katanya, berarti ya 42 tahun ya. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita akan berikan waktu kepada beliau sekitar mungkin 40 menit Ustadz ya untuk menyampaikan materinya di kesempatan kali ini. Setelah itu nanti kita beralih ke narasumber yang kedua. Kepada beliau Ustadz Hatta Samsudin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Allahumma ahina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa hsyurna fi zumratih ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyina was siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, yang kami hormati Ustadz Mas'ud, Direktur ISO Indonesia Smart School. Pembicara kedua Ustadz Abu Fatih Al-Adnani, guru kami, guru kita semua. Mas Moderator, Mas Faris. Kita semua berharap semua yang hadir di sini insya Allah dalam lindungan keberkahan Allah SWT. Dalam kondisi sehat, penuh semangat. Benar ya?
Sehat penuh semangat? Tidak perlu ditambahi, nambah 4 nggak perlu ya. Sehat penuh semangat, dan ini forum sekali lagi tawasobil haq dan tawasobis sober. Forum untuk saling mengingatkan dan forum untuk saling menguatkan. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya sudah punya pengalaman luar biasa, jam terbangnya luar biasa. Maka saya tenang di sini didampingi Ustadz Abu Fatihah. Jadi nanti kalau ada salah-salah tinggal beliau yang ngoreksi aja ya. Maka saya minta izin untuk di kesempatan yang pertama. Dan sekali lagi saya ingin jelaskan kenapa berani bicara soal keluarga. Tadi ya, secara usia alhamdulillah masih dibilang muda ya. Jadi secara usia pernikahan paling 19 tahun. Dan tentu kita semua diuji dengan hal yang sama. Keluarga adalah anugerah, keluarga adalah amanah. Tapi kenapa saya memberanikan diri harus kemana-mana ngomong soal keluarga, lebih khusus keluarga romantis? Tentu ada alasannya. Ada alasannya. Ya selain saya juga awalnya kecemplung aja Ustadz ya. Awalnya istri yang suka mengisi masalah pranikah dan lain sebagainya, hanya ditarik juga. Kemudian sama Ustadz saya di Yogyakarta juga diminta untuk jadi konselor keluarga. Jadi akhirnya kecemplung dalam bab keluarga. Padahal kalau aslinya belajarnya masalah muamalat, gitu, masalah muamalat. Dan sehari-hari bergelutnya juga masalah muamalat. Hanya pas ngisi-ngisi kadang-kadang fokus dalam masalah keluarga. Pertama, tentu ini bagian dari akhlak Nabi yang harus kita kampanyekan. Kalau bicara romantis, ya itu bagian dari yang harus kita teladani dari diri Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengkampanyekan sendiri. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Kalau beliau sudah bilang wa ana khairukum li ahli, ya jelas berarti memang dalam masalah rumah tangga, keluarga, kiblat kita adalah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Said Qutb dalam tafsir Zilalul Quran ketika memberikan mukadimah tafsir surat At-Tahrim, itu beliau mengatakan bahwa rumah tangga Rasulullah itu kitaban maftuhan. Ya, kitab yang terbuka, yang memang sengaja dibuka, bahkan dalam ayat-ayat saja itu membuka hal-hal yang sensitif sekali. Dibuka dalam ayat Al-Quran, dalam hadis juga, untuk apa? Untuk sehingga kita mempunyai contoh yang real dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara keluarga romantis atau keluarga samara, keluarga yang tanpa masalah sama sekali, justru salah. Karena apa? Karena masalah rumah tangga Rasulullah malah diangkat dalam Al-Quran. Ya, surat At-Tolak, surat At-Tahrim, surat Al-Ahzab diangkat. Jadi kalau kita bicara keluarga yang samara, keluarga sebenarnya lebih pendekatan adalah al-usrah al-mustaqirrah, keluarga yang tangguh. Itu yang sekarang sering menjadi bahasan ya di regulasi atau di ketahanan keluarga. Al-usrah al-mustaqirrah, kalau orang barat ya itu membuat pembahasan namanya strong family. Ditulis oleh John DeFriend, Strong Family Around the World. Saya ketemu beliau di Yogyakarta ya dalam seminarnya. Itu beliau Ustadz meneliti lebih di 30 negara. Ribuan peneliti terlibat. Kemudian puluhan ribu keluarga diteliti dari berbagai macam kultur ya, kebudayaan. Kemudian menghasilkan 5 prinsip atau 5 indikator keluarga yang tangguh. Dan 5-5-nya dengan mudah kita temukan dalam keluarga Rasulullah SAW, dalam hadis, dalam ayat itu. Cuman bedanya kita ya nggak meneliti secara lapangan gitu ya. Kalau kita mengkaji di dalam ayat, di dalam hadis, ketemu 5 hal itu. Ya, ketemu 5 hal itu. Nah, sementara orang barat harus nyari benar-benar dari belasan tahun, kemudian banyak orang dilibatkan, nyari macam-macam, meneliti, ketemu 5 hal yang sebenarnya sudah terserak dalam ayat dan Al-Quran. Nah, itulah kita harus beruntung ya, menjadi seorang muslim mengkajinya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau soal meneliti bertahun-tahun itu kadang-kadang kita kurang telaten ya. Yang meneliti tentang Tan Malaka, Pangeran Diponegoro ya orang-orang barat itu. Ya, menghabiskan seumur hidupnya untuk meneliti itu.
Jadi alasan pertama karena kita sedang bicara keluarga Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah mengkampanyekan. Saya tidak sedang bicara diri saya ya. Kalau dibilang nanti diri saya, tidak ada, kita semua masih terus berproses. Alhamdulillah untung saat ini istri saya tidak ikut ya kan. Kalau ikut jadi peserta saya juga mungkin agak keder ngomongnya ya. Jadi kita sedang mengkampanyekan akhlak Rasulullah. Yang kedua, karena kenyataan ya, tadi sudah diawali oleh Ustadz Mas'ud ya, ketika bicara ada perceraian, ya itu tentu salah satu dinamika, salah satu realitas, tapi sebagai bahan renungan, tentu penting untuk kita kaji. Bagaimana ternyata di Indonesia ini mencatat angka perceraian yang cukup tinggi, yang tercatat loh ya, artinya yang berakhir di pengadilan, itu 10%, dari 2 juta berarti 2%. Ini data lama, 2015. Saya ada update data yang baru ketika pandemi lebih ngeri lagi. Ya, perceraian di tengah pandemi lebih besar lagi karena masalah ekonomi, masalah work from home dan seterusnya, masalah akhirnya sering di rumah justru malah sering ribut berantem gitu. KDRT dan lain sebagainya. Nah, ini juga renungan kenapa kita perlu menyemangati dan menguatkan kembali karena tadi kasusnya luar biasa. Betapa banyak. Dan kalau boleh saya tanya kepada para emak-emak di sini, kenapa data yang tercatat itu 70% perceraian di negeri ini dimulai dari inisiatif emak-emak? Gimana Bapak kira-kira? Sakitnya di mana coba kira-kira? Ya 70%. Kalau kita kaji lebih jauh, memang ada yang bicara masalah ekonomi. Nomor 2, selalu masalah ekonomi selalu nomor 2 sebelum masalah harmonis dan romantis dan kecocokan. Biasanya masalah ekonomi itu awet nomor 2 terus. Masalah ekonomi itu bisa dibagi 2 ya. Pertama kurang ekonomi, yang kedua kelebihan ekonomi. Kalau kurang ekonomi biasanya di awal pernikahan, 0 sampai 6 pernikahan ya. Awalnya kan semangat menikah, ternyata kalau modal cinta saja tidak cukup ya. Perlu modal beras ya, perlu modal susu, perlu modal macam-macam itu. Ada yang bertahan. Makanya ulama kita kan menegaskan tentang sistem kafaah ya, sekufu itu salah satunya untuk mempertahankan pernikahan sebenarnya. Nah ada yang nekat menikah walaupun tidak sekufu dan tidak kemudian beradaptasi 6 tahun kadang-kadang kolaps dan istri gugat cerai. Itu yang yang kurang secara ekonomi. Yang kelebihan ada juga. Mohon maaf misalnya kalau sudah lebih secara ekonomi, yang suami mulai ngelirik sana ngelirik sini pengen buka cabang. Cabangnya konvensional, ada cabang syariah juga. Pertanyaannya kalau cabang-cabang syariah, ibu-ibu setuju nggak? Nggak setuju juga. Cabang konvensional apalagi di luar sana buka cabang konvensional berakhir di perceraian. Jadi ada perceraian karena faktor tadi poligami atau bahkan selingkuh banyak lagi ya. Kalau selingkuh lebih banyak lagi tuh. Yang poligami saja ada itu. Itu sekitar 0,2% atau apa. Nah, jadi itu pun terjadi. Nah, tapi kalau kita bicara kok lebih dulu dari faktor ibu-ibu ya kalau kita bicara secara fikihnya Ustadz, mungkin karena pendekatannya kan pendekatan khulu ya. Kalau gugat cerai dari faktor istri terlebih dahulu, maka salah satu syaratnya adalah mengembalikan senilai jumlah mahar. Nah ini masalah di Indonesia, karena di Indonesia terkenal dengan mahar yang sedikit murah meriah gitu ya. Kalau di Arab sana misalnya ibu-ibu lagi emosi datang ke mahkamah syariah lalu bilang mau khulu, ditanya siap nggak mengembalikan sejumlah mahar? Ya mikir-mikir dulu ya. Waduh, karena maharnya di sana bersertifikat. Ada rumah, ada pekarangan, ada mobil, akhirnya nggak jadi marah, ya kemudian nggak jadi gugat cerai. Ibu-ibu di Indonesia datang ke pengadilan, ditanya mau nggak mengembalikan jumlah mahar? Ingat maharnya cuman seperangkat alat sholat, ruku dan sajadah, ya sudah langsung aja lanjut gitu ya. Makanya saya pernah mau meneliti ya tentang bagaimana hukum top up mahar ya, boleh juga ya top up mahar itu. Jadi suami ngasih istri nggak harus hadiah, tapi ngasihnya ini top up mahar ya gitu ya, dalam rangka ketahanan keluarga. Tapi alhamdulillah ini yang menjadikan kita terus mengkampanyekan hal ini. Kalau bicara pribadi Ustadz ya, memang saya ada pengalaman pribadi tahun 2007 ya, kemudian saya menulis buku Muhammad SAW The Inspiring Romance. Buku ini ditulis dalam kondisi LDRan. Saya masih kuliah di Sudan dan istri di Pasar Kliwon, debutan itu. Jadi ketika itu saya merasakan ya betapa
orang hari ini bisa jadi dia tidak mensyukuri keberadaan istri di sampingnya. Nah, ketika LDRan kan kita jadi apa? Menghargai ya. Ketika sudah jauh menghargai, ketika dekat kadang-kadang orang tidak menghargai. Waktu di Sudan berpisah dengan istri, malam hari saya hampir ngimpi sudah bareng keluarga. Begitu bangun-bangun yang saya lihat orang Afrika. Nah, itu yang kemudian saya ingin menyampaikan bahwa yang sudah ada hari ini, ketika kita bangun ada anak, istri ya, itu kita syukuri, separuh masalah terselesaikan, itu kita syukuri. Makanya itu menjadi kemudian saya mengkampanyekan tentang keluarga romantis. Kalau ditanya apakah saya romantis tidak, itu lain lagi ceritanya. Nanti tanya biar yang silakan tanya ke istri. Tapi kita mengkampanyekan romantisme keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada cerita menarik. Jadi ketika saya menikah dulu, baru 40 hari saya langsung tinggal ke Sudan. Ya langsung LDRan. Dan LDRan zaman itu bukan seperti hari ini. Kenapa? Tidak ada internet dan handphone belum canggih. Dan lebih tepatnya istri saya punya handphone, saya belum punya handphone. Dia masih kuliah di UNS. Saya lanjutkan kuliah di Sudan, nggak ada handphone. Padahal pengantin baru. Terus gimana komunikasinya? Ya warnet mahal ya. Akhirnya apa? Saya numpang SMS teman saya. Jadi teman saya sekarang sudah selesai S2 tafsir di Sudan. Jadi saya numpang, istri saya kasih nomor teman saya. Setiap hari ngirim 2-3 SMS. Lalu kalau saya ketemu sama beliau pas sholat maghrib di masjid, saya minta SMS, saya baca. Dan masalahnya adalah HP waktu itu Nokia 1100 sejuta umat, nggak banyak yang bisa disimpan. Dan mau disimpan gimana? Wong itu punya teman saya, akhirnya saya hapus. Padahal kan kita pengantin baru ya, butuh penyemangat. Nggak bisa, akhirnya apa? Saya beli buku tulis, Ustaz. Saya beli buku tulis, setiap kali teman saya setoran HP-nya, setiap maghrib itu saya baca, saya salin ke buku tulis itu. SMS dari istri saya, sehari bisa 3 kali, 5 kali, saya salin plus titik koma dan jam dia menuliskan itu. Begitu terus sampai baru setahun saya punya HP, buku itu akhirnya penuh. Dan buku itu masih ada, kadang saya baca-baca, saya ketawa-ketawa. Sebenarnya ini bukan romantis ya, ini tragis ya. Jadi pada dasarnya itu ya sebagai pembelajaran bahwa yang ada hari ini mari kita syukuri. Dan bersyukurnya tentu dengan kita menjaga romantisme itu semua. Maka aplikasinya kalau kita bicara visi kita dalam keluarga sudah jelas ya, kita tidak perlu bahas. Visi kita keluarga memang harus samara, bahagia, ya nyaman, yang enak-enak adalah. Itu harus, itu salah satu yang cara kita untuk mendapatkan kekuatan dalam kehidupan ini, inspirasi. Tapi ingat, keluarga juga harus menjadi kawah candra di muka. Kita harus mengupayakan keluarga kita menjadi qurrata a'yun, bahagia dalam ketaatan, dan waj'alna lil muttaqina imama, menjadi berkah karena kemanfaatan. Nah, itu visi kita dalam keluarga. Makanya tentu tidak hanya enak-enak saja, pasti ada tarbiyatul aulad yang benar-benar menghabiskan banyak energi, Pak ya. Tarbiyatul aulad, benar-benar apalagi dakwah dan seterusnya. Tetapi kita berharap insya Allah nanti ujung-ujungnya adalah reuni di surga. Makanya kita semua ini sebenarnya evaluasi akhirnya nanti di mana? Ya ketika bisa mengumpulkan kembali keluarga kita di surga. Kan jelas tugasnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bahkan ada masa di yaumul mahsyar di mana kita semua justru menjauh dari keluarga kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Makanya senang kalau kita, artinya kesuksesan kita dalam keluarga itu di dunia ya ikhtiarnya. Benar-benar terevaluasi nanti ketika bisa kumpul bareng-bareng. Nah, ikhtiarnya apa saja kita tentu perlu saling belajar di sini. Kalau bilang romantis kayaknya ada yang fobi ya kira-kira ya. Ini kok romantis, kata-katanya nggak pas ini. Bahasa Arabnya apa romantis kira-kira? Dari bahasa Arabnya ternyata romantisme juga gitu ya. Nah, ada yang kita mungkin gagal paham sebagian kita. Salah satu kenapa saya juga menulis tentang Rasulullah SAW, the inspiring romance, bisa jadi kita kadang-kadang ada menjauh dari romantisme itu. Karena salah dalam memahami. Ya, al-hukmu yadurru ma'al ilah. Jadi biasanya, atau al-hukmu juz'un min tasawwurihi. Ketika tasawur kita tentang romantisme salah ya biasanya kita menjauh.
Atau mungkin mengatakan itu produk barat itu. Mungkin ada yang mengatakan romantis itu mahal. Karena kalau kita lihat di medsos ya, syarat romantis itu kadang jalan-jalan, makan-makan sama keluarga ya. Itu salah satu indikatornya, waduh mahal ini Ustadz. Harus tanggal muda, tanggal tua susah romantis kalau begini. Apalagi ditambah filosofis Jawa, Witing Tresno Jalaran Soko kulineran itu ya. Jadi harus modal ini itu ya. Nah, kalau sebatas itu ya tentu akhirnya kita bilang, aduh budgetnya romantis banyak banget itu. Atau ada yang parah yang mengatakan romantis buat anak muda. Salah, sekali lagi salah ya. Kita bicara bagaimana pernikahan Rasulullah SAW. Beliau ketika bersama Ibunda Aisyah saja itu memulainya di usia 52 tahun. Sampai akhir beliau 63 tahun itu masih dalam kondisi romantis. Jadi yang sekarang merasa 40 tahun ya, 50 tahun kemudian merasa ini sudah bukan domain saya, malah justru menyelisihi apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ada yang bilang romantis susah dan menyulitkan. Kenapa? Karena salah referensi. Kita ini kan salah referensi kadang-kadang ya. Kalau bicara romantis, literasinya literasi barat. Kalau bicara apa itu romantis, mikirnya, waduh susah Ustadz, masa kayak di barat ada dansa, berat. Siapa yang bisa dansa ya? Apalagi India, waduh harus goyang India, berat. Makan malam ditemari temaram lilin, waduh nggak nyambung Ustadz. Kalau kita lilin listrik mati ya kan? Di sana romantis, kita listrik mati. Salah referensi berarti kita. Apalagi kalau hari-hari ini anak-anak muda kita demam drama Korea, referensinya romantis ya Korea pasti. Nah kita, tugas kita mengembalikan referensi romantis, bukan film India, ya, bukan drama Korea, tetapi keluarga Nabi. Jadi literasi romantis juga perlu dikuatkan. Dan tentu saja kalau salah literasi akhirnya ada yang menganggap romantis itu harus sedih. Kenapa? Karena referensinya Romeo dan Juliet. Bukan hanya Romeo dan Juliet, referensi Laila Majnun juga sama. Ujungnya sedih. Romeo, Juliet. Apakah mereka menikah bahagia punya anak? Enggak, bunuh diri malah ya kan. Tapi itu jadi ikon romantis. Di mana romantisnya pertanyaannya? Laila Majnun sama. Ada yang mati, ada yang gila. Ya juga sama diteruskan juga. Memang Buya Hamka juga menulis hal yang sama ya. Di bawah lindungan Ka'bah itu. Ya tragis juga. Nah, jangan sampai kita memahami romantis itu harus tragis, harus ada yang sedih, harus ada yang kehilangan. Enggak lah, kita menjadikan romantis itu bagian dari ibadah. Kenapa? Ya, karena kita lihat romantis itu adalah bagian dari muasyarah bil ma'ruf. Surat An-Nisa ayat 19, muasyarah bil ma'ruf. Pergaulilah, berinteraksilah dengan istri-istrimu dengan al-ma'ruf, dengan cara yang patut. Nah di sini kalau kita bicara tafsirnya, al-ma'ruf itu bisa jadi dua hal. Sesuai dengan adat yang ada. Sesuai dengan daerah yang ada. Romantis di daerah sini beda dengan romantis daerah barat. Yang kedua, romantis itu adalah patut, yaitu memperlakukan sesuai dengan kondisi istrinya. Status sosial istri. Dan yang ketiga, patut di sini adalah kita mempergauli istri sesuai dengan yang cara kita ingin mendapatkan itu dari istri kita. Jadi tiga hal itu terkait dengan muasyarah bil ma'ruf. Dan itulah romantis. Nah, ya, cuman bahasanya muasyarah bil ma'ruf. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini lengkap mengatakan, jadi aitayyibu aqwalakum lahunna wa hassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum kama tuhibbu dzalika minha. Jelas perindah ucapan kalian, perindah perbuatan kalian, dan bahkan hay'ah tampilan. Sebagaimana kalian juga ingin mendapatkan itu dari istri kalian. Jadi kurang apa? Romantis ucapan ada, romantis perbuatan ada, romantis tampilan juga ada. Romantis tampilan juga ada. Nah itu nanti kita bahas dalam itu. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz kita kan aktivis dakwah, kita kan orang masjid, lalu apakah kemudian jangan-jangan kalau kita romantis nanti menjauhkan kita dari fokus kita untuk berdakwah dan beribadah. Mungkin barangkali terbersit seperti itu. Yang terbersit seperti itu bukan hanya kita, tetapi sahabat juga. Ya, sahabat Hudzaifah ya kalau tidak salah, itu juga sempat terbersit begitu. Curhat kepada Abu Bakar Siddiq tentang
bagaimana beliau ketika bersama Rasulullah SAW seolah-olah surga dan neraka ada di hadapan, khusyuk. Begitu sampai di rumah diajak main-main bercanda sama anak istrinya, lupa dengan apa yang tadi disampaikan Rasulullah atau lupa dengan kehusukannya tadi. Sampai merasa jangan-jangan ini bentuk kemunafikan. Maka ketika curhat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah justru malah nggodain ya dengan bahasa, seandainya kamu bisa demikian 24 jam bisa khusyuk terus, maka dikatakan la safahatkumul malaika fit turukikum wa fi asyirikum. Sungguh malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di tempat tidur kalian. Kira-kira kalau bahasa kita, selamat bergabung dalam komunitas malaikat, kira-kira begitu ya. Kalau bisa khusyuk berapa tadi? 24 jam. Tetapi saatan. Memang ada waktunya kita untuk mengalokasikan romantisme. Nah, contoh yang paling jelas dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Ibunda Aisyah pernah ditanya, apa hal yang paling engkau berkesan tentang sisi Rasulullah SAW sebagai suami? Maka beliau menangis, Ibunda Aisyah menangis. Karena benar-benar benar-benar menggambarkan dan terkenang ketika itu Rasulullah sudah wafat ya. Maka beliau mengatakan, kullu amrihi kana ajaba. Sungguh semua urusannya dulu menakjubkan. Ceritakan satu saja. Maka kemudian beliau akhirnya bercerita. Jadi pernah suatu malam beliau dan Rasulullah SAW sudah bermesraan. Tidur berdampingan, berdekatan, kulit ketemu kulit. Lalu kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, i'dani li ata'abbad li Rabbi azza wa jalla. Wahai Aisyah, aku minta izin, boleh enggak aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail, tahajud. Kemudian Bunda Aisyah menjawab, sesungguhnya aku ingin bersamamu ya Rasulullah, tapi aku juga tidak ingin mengganggu dengan apa yang engkau sukai, yaitu apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana coba ibu-ibu ya, bapak-bapak? Ini Rasulullah SAW mau ibadah di hadapan istrinya, malam hari sudah berdekatan, bermesraan, lalu minta izin untuk beribadah. Itu hal yang sangat dikenang Ibunda Aisyah dan kemudian menjadi hal yang ya salah satu yang menakjubkan dari kehidupan Rasulullah SAW sebagai suami. Nah, kita para suami jangankan ibadah minta izin istri ya. Mau olahraga gowes juga gak minta izin istri ya kan. Beli apa yang menjadi hobi juga gak minta izin istri ya. Jalan-jalan sama temennya, nyari durian kulineran juga kadang-kadang gak mikir istri itu. Ini beribadah minta izin. Nah, artinya kalau kita tadi bicara, ini konteksnya tadi Ustaz ya. Kalau bicara romantisme mengganggu kehusukan, lah ini apa ini? Ternyata justru dalam ibadah sendiri pun ternyata masih bisa dilakukan dengan sepenuh romantisme. Rasulullah SAW pernah tidur di pangkuan Ibunda Aisyah ketika Ibunda Aisyah sedang haid. Dan beliau tidur di pangkuan dan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita bicara romantisme bisa mengganggu kehusukan, ternyata itu terbantahkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu supaya kita tidak menjadi gagal paham dengan apa-apa yang tadi sempat mungkin dipikirkan tentang romantisme. Kemudian, masih berapa menit? 10 menit lagi. Belum. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Tadi pengantar ya. Pengantarnya setengah jam udah ya. Jadi apa ikhtiar kita untuk menjaga romantisme dalam rumah tangga? Nah, inspirasinya dari surat Ar-Rum ayat 21 tentang tadi sudah disebutkan ya, yaitu dari mulai litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini inspirasi. Bukan tafsir, bukan tadabbur. Kalau disebut khawatir ya, bukan khawatir sepenuhnya. Kita mengambil inspirasi. Pertama, bagaimana aplikasi romantis berbasis mawaddah? Yaitu apa sih? Bagaimana kita mengagendakan atau mengusahakan mewujudkan suasana rumah yang nyaman, bahagia, dan itulah mawaddah. Mawaddah itu, kata ulama, pernikahan itu awalnya mawaddah. Yaitu apa? Cinta yang lebih membutuhkan secara fisik ya. Ada gairah, ada gejolak, ya, ada gelora, syahwat, dan itu, dan kenyamanan. Itu memang sesuatu yang harus kita perjuangkan juga. Rasulullah juga memotivasi Jabir bin Abdullah ya, ketika itu beliau menikah dan dikatakan fahala jariyah tula ibuha wa tuda ibuha.
Kenapa enggak seorang gadis sehingga bisa engkau bermain dan dia pun bermain denganmu? Dan dalam riwayat yang lain banyak sekali yang senada dengan hal itu. Maka program romantis berbasis mawaddah itu ya memang yang seneng-seneng gitu ya. Dari mulai tampilan, ya tampilan ini memang biasanya kalau mau saya sederhanakan, tampilan itu memang bapak-bapak yang seneng gitu ya. Jadi kalau mau dibagikan ada tampilan, ucapan, perbuatan. Kalau mau disederhanakan, kita ringkas, bapak-bapak itu fitrahnya seneng dengan pandangan, cintanya dari pandangan. Ya, maka tadi benar, kalau ibu-ibu merawat diri, menjaga kecantikan untuk suami, insya Allah mawaddahnya akan awet lah ya, akan awet. Sebaliknya, wanita, emak-emak bertambah cinta dari telinga, pendengaran. Jadi kalau bapak-bapak pinter ngerayu ya, pinter memuji, waduh cantik sekali ya, dan seterusnya, ya maka awet juga mawaddahnya. Cuman bapak-bapak ini kadang-kadang itu merasa cinta itu adalah perbuatan gitu ya. Jadi bukan perkataan, sudah ngasih belanja, sudah ngasih kebutuhan, masa harus pernyataan lagi gitu. Jadi ala kulli hal, walaupun memang penekanannya itu di ibu-ibu bahwa pandangan, jadi kalau dalam hadis kan jelas ya, allati tasurruhu idza nadara ilayya au nadara. Jadi yang menyenangkan kalau saat dipandang, ya, ada penjelasannya. Apa itu? Yaitu istri yang membuat suaminya kagum saat memandangnya. Karena kecantikannya atau karena jilbabnya keren ya kan, atau karena kebersihannya itu. Jadi PR-nya adalah membuat suami takjub, kagum. Ini istriku atau tidak ya? Oh berarti kelebihan kalau itu terlalu banyak kalau itu ya. Jadi itu secara, apakah suami tidak? Kalau kita bicara Ibnu Abbas, beliau mengatakan saya juga senang berhias, tampil rapi, sebagaimana saya juga menyukai itu ada pada diri istri. Jadi bapak-bapak, mohon maaf ya, memang kadang-kadang kurang perhatian masalah itu, tapi sebenarnya itu penting juga. Nah ini tadi, yang ucapan Rasulullah SAW yang paling penting adalah pernyataan. Suami-suami itu kalau sudah menikah, ya sudah main aman lah. Ibu-ibu sudah menikah masih gelisah. Ada satu riwayat, ya memang riwayat ini diperdebatkan ya, tapi itu Rasulullah, Ibunda Aisyah saja, itu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cintamu kepadaku ya Rasulullah? Ada riwayatnya nih. Sampai dikatakan cintaku kepadamu seperti seutas tali. Jadi Rasulullah membahas dengan seutas tali. Apa itu seutas tali? Artinya kuat seperti sedia kala. Setelah Rasulullah mengatakan seperti itu, dalam beberapa kesempatan Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kabar talinya itu? Jadi jawab, masih kuat seperti dulu. Jadi ibu-ibu itu, mohon bapak-bapak, butuhnya pernyataan juga, bukan cuma perbuatan. Bapak mikirnya perbuatan udah ngasih macam-macam itu udah cukup. Enggak, ibu-ibu butuh pernyataan. Kemudian juga ucapan dari panggilan, Uwaisi, ya, Ismut Tasgir, Humaira, Ismut Tasgir, itu membuat ya kira-kira menghormati sekaligus untuk menyenangkan. Bahkan dalam hadis Ummu Zar dan Abu Zar yang panjang sekali, itu Rasulullah menutup dengan mengatakan, aku ini bagimu seperti Abu Zar bagi Ummu Zar. Dan Ibunda Aisyah nggak kalah membalas memuji, ya Rasulullah, engkau lebih baik kepadaku daripada Abu Zar kepada istrinya. Jadi ini contoh ya, pernyataan cinta. Jadi kalau kita mengatakan I love you dan lain sebagainya, atau pujian, rayuan, sekali lagi itu masih valid ya. Jangan, bukan domainnya anak-anak pengantin baru saja. Jadi ingat, pernyataan, pujian, bahkan panggilan saja, saya bisa mendeteksi nih mana bapak yang kurang romantis dalam satu langkah saja. Iya, dalam satu langkah. Apa itu? Coba perlihatkan nama istri di handphone masing-masing gitu. Kalau masih nama-nama lengkap seperti KTP, kayaknya agak susah romantisnya nih. Biasanya kan sudah mulai ya, ada dikasih apa-apa, ya itu baru satu saja. Tapi itu contoh ya, betapa panggilan saja itu sangat pengaruh. Ibu mau nggak dipanggil walaupun diajak makan? Nanti malam mau nggak makan di luar? Mak lampir, mau nggak kira-kira? Nggak ada kan? Dimarahi tapi masih dengan kata-kata sayangku, insya Allah akan lebih normal ya. Gimana sih belanja boros banget? Sayangku, ya beda ya.
dan hal-hal yang lain yang terlalu panjang untuk diucapkan. Kalau perbuatan sudah jelas lah ya, sudah banyak. Kalau kita bicara inspirasi romantis Rasulullah, capek mungkin kita hari ini ya. Bagaimana beliau mandi bersama dilakukan ya, kemudian minum sepiring berdua dan seterusnya terlalu banyak untuk dikisahkan. Intinya program romantis mawadah itu enak gitu ya. Mawadah itu enak. Yang nanti agak-agak berat itu di sakinah sama rahmah. Kalau mawadah ini insya Allah ya modal lah ya, mandi bersama kalau di rumah mertua ya agak susah ya. Agak susah ya. Jadi traveling dan seterusnya. Nanti materinya silahkan di-share aja ya. Nah kalau sakinah, tadi jelas disebutkan oleh Ustadz Mas'ud ya. Litas kunu ilaiha, salah satu hikmah dan inspirasinya mengapa menggunakan fi'lul mudhari, itu artinya prosesnya terus berlangsung. Betul. Jadi nggak bisa kemudian setelah nikah tiba-tiba tenang. Enggak. Litas kunu ilaiha masih berlangsung terus, naik turunnya ada terus. Disitulah kita berharap mendapatkan pahala kesabaran. Mohon maaf ya, kalau kita dengar ceramahnya Gus Baha, itu beliau sering mengatakan wali itu ada beberapa jalur ya. Jalur ilmu jelas ya, jalur ibadah jelas. Mohon maaf, ada jalur bojo galak juga ada. Saya sempat nggak percaya itu. Masa ada jalur bojo galak itu? Ternyata Ustaz, ada kitabnya. PDF itu bahasa Arab. Ini kayaknya belum diterjemahkan. Judulnya ulama-ulama yang bojonya galak. Bahasa Arab. Saya pernah dapat itu, saya cari lagi itu. Jadi kan dulu kan kita tahu ada namanya ulama al-uzab ya, ulama yang memilih untuk tidak menikah. Ternyata ada juga kitab yang hampir mirip, ulama-ulama yang bojonya galak, yang diuji dengan istri yang galak. Benar itu. Bapak-bapak kayaknya mendapatkan jalur baru ini ya. Terinspirasi jangan-jangan. Jadi karena kesabaran tadi ya, jadi karena kesabaran. Nah, salah satu kesabaran litas kunu ilaiha, tenangan tadi, ada hal yang bisa kita, kenapa kita bisa sabar dan tenang? Kalau dalam surat An-Nisa kan memang diteruskan ya, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Itu jelas. Kalau kita fokus pada kekurangan nggak akan tenang. Kita diminta mengalihkan fokus pada kelebihan. Maka pahamilah kekurangan pasangan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan bahkan kalau kita lihat ya, justru malah suami istri kayaknya kayak puzzle gitu. Kadang-kadang itu memang ya menjadi jodoh karena ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Tinggal kita ambil hikmahnya. Tentu kalau dalam masalah kemungkaran ya tentu bukan, kita tetap amar ma'ruf dan ambil mungkar ya, nahi mungkar. Tapi kalau hal-hal yang tadi ada fitrahnya, mohon maaf, ada suami yang pendiam, istrinya cerewet, banyak omong, ya syukuri saja ya. Kalau sama-sama cerewet kan kesian tetangganya kan, ribut terus. Kalau sama-sama pendiam kesian anaknya itu ya, anaknya jadi bapak ibu serius banget itu kan. Nah, ada yang suami seneng bersih-bersih, istrinya seneng ngotor-ngotorin, kebalik ya, kebalik ya. Ada yang istrinya boros, suaminya pelit, syukuri saja. Bayangkan kalau sama-sama boros, keuangan keluarga kolaps ya kan, sama-sama pelit menderita nanti ya. Jadi ambil hikmahnya, memahami kekurangan pasangan, memahami fungsi dan tugas pasangan. Saya minta waktu gitu teman ya. Menghargai fungsi dan tugas pasangan. Jadi supaya sakinah, masing-masing tahu tugasnya. Sampai ada yang bilang pernikahan itu workshop. Apa itu? Suami work, istri shopping-shopping gitu ya. Jadi kalau kita menghargai tugas suami dengan di luar rumah mencari nafkah dan tahu beratnya, kita akan menghargai dengan menyambutnya luar biasa. Begitu pula suami, ketika tahu bagaimana seorang ibu rumah tangga di rumah, dia pulang-pulang tidak akan ngomong begini. Kan biasanya ada ya mungkin ya, bapak-bapak pulang dari merasa sebagai pahlawan keluarga, pulang-pulang gak disiapin kopi. Pulang-pulang rumahnya berantakan, langsung bilang, ibu ini kerjaannya apa sih seharian? Gitu. Gimana kira-kira kalau ada yang nanya begitu? Ibu kerjanya apa seharian? Jawabnya apa kira-kira? Buka-buka Shopee Pay, bukan? Nah, apresiasi harus double. Suami kepada istri, istri kepada suami, dan masing-masing tahu tugasnya masing-masing. Nah, ini saya berikan contoh seorang istri pencari kayu bakar dari kitab Masyakil Zaujah wa Hululuha. Istri pencari kayu bakar, menyambut suaminya bagaimana? Saya bacakan.
apabila suamiku pergi mencari kayu bakar, aku merasakan betapa beratnya ia mencari nafkah. Aku merasakan betapa ia haus di pegunungan. Untuk itulah setiap ia pulang, aku selalu menyediakan air dingin yang langsung diminumnya begitu ia pulang. Aku menyusun dan mengatur rumah serapi mungkin. Aku menyediakan makan untuknya. Aku memakai pakaian terbaik yang aku miliki untuk menyambut kedatangannya. Saat masuk rumah, aku menciumnya penuh kerinduan. Aku serahkan jiwa ragaku untuknya. Aku menyiapkan jika ia ingin beristirahat, dan aku selalu berada di dekatnya. Sehingga setiap saat jika ia menginginkanku, aku ada di sampingnya. Istri pencari kayu bakar. Gimana ibu-ibu? Siap nggak kira-kira nih? Berat ya kayaknya. Ini sebagai contoh betapa istri pencari kayu bakar menghargai tugas suaminya di luar sana, lalu memberikan sambutan. Mohon maaf, saya sering kadang nyindir ibu-ibu, kalau ada suami pulang, assalamualaikum, masuk rumah, buka pintu, pertanyaannya, apakah ibu-ibu bergerak menyambut suami atau tetap di tempat? Kalau tetap di tempat, Bapak, berarti Bapak kedatangannya tidak terlalu menakjubkan ya, tidak terlalu ditunggu-tunggu, masih tetap di tempat, minimal bergerak ke arah ya, sehingga ada sambutan. Bapak-bapak kita ini, hati-hati loh ibu-ibu, bapak kita ini masuk Indomaret disambut loh ya, disambut itu, disapa itu, begitu di rumah nggak disambut, nggak disapa itu ya. Nah itu soal mengapresiasi suami, apresiasi istri bagaimana? Nah, Bapak-bapak kalau pulang-pulang ke rumah lalu bilang kepada ibu, karena kerjaannya dikatakan, ibu seharian ini kerjanya apa di rumah? Jawabannya apa kira-kira? Nih jawabannya ini Bu. Jawabannya di berbagai negara sudah ada penelitian macam-macam tentang seorang ibu rumah tangga dan apresiasi yang layak kepada mereka. Jadi ibu kira-kira kerjanya apa sih ibu-ibu? Macam-macam ya? Jam kerjanya berapa? Iya, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya mata suami ya. Ini hanya sebagai gambaran bahwa di luar sana sudah ada penelitian-penelitian, bahkan di Saudi Pak. Di Saudi juga ada gambaran bagaimana kalau seorang ibu wanita yang sudah bekerja, lalu dia memilih untuk di rumah, maka kemudian ada usulan-usulan akan diberikan tunjangan. Ya, dan ada penelitian tentang berapa sih gaji seorang ibu rumah tangga dalam tanda petik ya. Kita bicara sebagai gambaran saja, ternyata angkanya beragam. Kerjaannya apa dulu? Nih, ada yang kalau dia nyuci pakaian ya, berarti pakai laundry ya. Kalau bantu ngerjain PR anaknya berarti guru privat. Ngantar anaknya sekolah berarti driver. Nyiapin kopi berarti OB ya. Bersih-bersih berarti cleaning service dan seterusnya di total. Pendapatan penghasilan setahun yang worth it bagi ibu rumah tangga itu di angka 2 miliar. Sebulan 50 juta. Sebulan, Masya Allah. Ibu, bapak-bapak, silakan nanti pandang wajah ibunya ya. Sebulan 50 juta nih. Ya ibu-ibu nanti insya Allah ikhlas diinvestasikan di akhirat ya. Iya, ngambilnya di akhirat itu. Maksud saya menyampaikan ini supaya penghargaannya ketika pulang ke rumah juga luar biasa. Waduh, istri ini sudah susah payah luar biasa di rumah, saling menghargai. Maka itulah sakinah. Kalau saya sudah rutin, saya ngasih istri saya 2M. Matur nuwun ya. Dan kemudian bagaimana supaya kita tenang adalah kalau kita bisa memahami perbedaan pria dan wanita. Ada buku ya tentang katanya itu menggambarkan saja. Laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus. Yang waktu itu sangat best seller karena memang kemudian mengenal, oh wanita tuh begini supaya bersikap bijak, laki-laki tuh begini supaya bersikap bijak. Apa hubungannya dengan keluarga kita? Hubungannya adalah kadang-kadang kita merasa suami atau istri itu punya satu perangai yang buruk yang merasa itu punya dia saja. Padahal ternyata itu punya semua laki-laki misalnya. Sehingga akhirnya gak jadi marah kalau kita tahu, oh ternyata semua laki-laki begitu, gak jadi marah. Bapak-bapak juga begitu. Taunya, oh ini istri saya saja, karena nggak tahu. Begitu dia tahu semua wanita begitu cenderungnya, dia akan merasa lebih sabar. Makanya perlu mengenal bagaimana laki-laki dan bagaimana wanita. Ya contohnya banyak lah tadi lah. Misalnya, mohon maaf, wanita ditakdirkan untuk apa? Banyak ngomong ya, banyak bercerita. Wanita menyelesaikan masalah dengan bercerita. Sekali bercerita, separuh masalahnya terselesai. Kalau di stop cerita bahaya, Facebooknya akan membara, ya kan? Nanti akan bisa jadi melalui medsos malah.
Nah jadi kalau bapak capek pulang ke rumah lalu ibu tiba-tiba mendekati dan memberondong dengan cerita, bapak nggak usah mencari solusinya, nggak usah, dengerin saja sudah. Nggak penting itu solusinya, dengerin saja, ya katakan oh iya begitu, oh iya gitu kan. Itu sudah cukup. Karena itu proses menyelesaikan masalahnya. Kalau kita nggak tahu kan, ibu tuh gimana sih capek-capek malah disuruh dengerin cerita. Karena kita nggak tahu. Kalau tahu ya udah dengerin aja. Sebaliknya, ibu-ibu kalau dengar bapak pulang ke kantor agak kusut, nggak usah kepo nanya-nanya sebabnya. Laki-laki menyelesaikan masalah dengan apa? Dengan diam dan berpikir. Ibu-ibu cukup siapkan sesajennya, ya. Kopi, pisang goreng atau apa. Nanti kalau sudah netral akan bercerita sendiri. Tapi kalau sedang kondisi sedang berpikir tidak mau dikepoin seperti itu. Ibu-ibu menyelesaikan kerjaan rumah tangga itu multitasking, ya, bisa ngerjain apa? Sambil masak bisa nyapu ya, nyapunya belum selesai bisa jemur itu ibu-ibu. Bapak-bapak nggak bisa, bapak itu pasti fokus ngerjain ini dulu, baru lanjut yang lain. Nah di dalam rumah itu kan berkah, di luar rumah ya jangan dianggap musibah. Ibu-ibu kalau diajak belanja nggak akan bisa fokus. Pertama mintanya tujuannya awal beli mana tas, pasti mampir kemana-mana dulu. Toko sepatu mampir, toko baju mampir, toko apa mampir, begitu di toko tas duitnya sudah habis mungkin ya. Itu multitasking. Bapak kalau pengen beli sepatu langsung ke toko sepatu. Itu kita nggak perlu marah-marah, karena justru di situ memang fitrahnya begitu, seneng mampir-mampir, seneng lihat, nggak fokus. Justru malah bapak kalau mendengar ibunya atau melihat ngajak ibunya belanja langsung fokus ke tujuan, kira-kira lagi pusing itu mesti ya, lagi mumet itu, lagi gelisah itu. Nah itu contoh hal-hal yang perlu kita pahami supaya tidak marah dan lebih tenang. Dan terakhir wabil khusus, bagaimana rohmah itu, romantisme rohmah itu sederhana. Rohmah itu bahasanya apa ya? Kita bisa mencintai tanpa alasan, ada orang bilang begitu, boleh juga. Tapi sebenarnya kita mencintai karena kita melihat ini adalah amanah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmah itu misalnya kalau kita dulu mencintai masih mawadah itu karena, jadi ada tuntutan, karena cantik, karena ganteng, karena pinter masak, karena kaya, karena dan sebagainya. Tapi kalau sudah rahmah, aku mencintai suamiku meskipun, aku mencintai istriku meskipun. Kira-kira kalau setelah kata meskipun apa ya? Aneh-aneh itu kan, enak itu. Jadi itulah rahmah. Sudah tahu kondisinya, sudah tahu mungkin ada sakit, mungkin ada macam-macam, tapi meskipun itulah rahmah, nggak perlu banyak alasan dia mencintainya. Alasannya apa ya? Bingung mungkin dia. Tapi itulah rahmah. Nah itu tentu tumbuh dengan seiring perjalanan berkeluarga. Kemudian rahmah itu adalah ketika rahmah, kalau mawadah itu dua pihak, kalau rahmah itu satu pihak bisa. Rahmah itu mohon maaf bahasa yang dia dalam berkorban ya, dia itu memberi. Ya, dia itu memahami, memaafkan, lapang dada, bersabar, memelihara riayah, itu rahmah. Jadi benar-benar pernikahan 70%, ada yang pernah mengatakan seperti itu, masalah keluarga itu selesainya dengan rahmah, alias ada yang ngalah. 30% bisa pakai mawadah. Apa itu? Lagi rame diajak belanja, ajak kulineran, itu cara mawadah. Tapi cuma 30%. 70% cara rahmah. Apa itu? Ada yang ngalah. Sekarang pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira sudah rahmah atau masih mawadah? Mawadah dan rahmah juga jalan dua-duanya juga boleh. Diborong semuanya Pak. Caranya begini salah satunya. Coba bapak ibu lihat pasangannya kalau sedang tidur nyenyak. Ya, sedang tidur nyenyak, lihat dengan pandangan yang tulus. Yang muncul rasa gemes atau kasihan? Kalau gemes berarti mawadah ya, alhamdulillah disyukuri itu ya. Mawadahnya masih luar. Kalau kesian, ya Allah kesian suamiku, tiap hari tak omelin itu ya. Itu rahmahnya udah muncul itu ya, rahmahnya udah muncul. Dan yang terakhir, yang paling inti dalam rahmah adalah ketika kita sudah bicara perjodohan abadi di akhirat. Ketika kita sudah menginginkan benar-benar terus tua ya bersama dan insya Allah bertemu kembali di akhirat kelak sebagai pasangan. Rasulullah SAW pernah ketika menceraikan Hafsah, lalu diminta oleh Jibril untuk rujuk.
dengan mengatakan innaha sawwamah qawwamah wa zaujatuka fil jannah. Nanti dia adalah istrimu di surga. Itu menjadi pandangan rahmah itu, dengan dia merasa inilah amanah terbaik dari Allah, anugerah terbaik dari Allah, akan kita jaga sampai akhir, bahkan rela dan ridho nanti menjadi kembali pasangan di akhirat. Itu masalah-masalah yang lain menjadi kecil. Tapi kalau kita sendiri nggak yakin soal itu, masalah kecil bisa menjadi besar karena nggak tahu ujungnya. Kalau tahu ujungnya seperti Huzaifah ibnul Yaman berpesan kepada istrinya, ya janjian ya nanti jadi pasangan lagi di surga gitu, kira-kira begitu, maka masalah-masalah kecil akan tetap kecil, masalah besar akan menjadi kecil. Jadi sejauh mana kita menumbuhkan rahmah, semoga Allah SWT mudahkan. Sekarang saya tanya, ibu-ibu ridho nggak nanti bertemu kembali sebagai suami istri dengan bapak-bapak di akhirat nanti? Ridho? Bapak-bapak ridho nggak? Kayaknya pada nggak yakin ini. Biasanya bapak ibu-ibu langsung ridho, bapak-bapak biasanya kadang yang diam dulu, mikir dulu. Waduh, ketemu lagi, ujian belum berakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.